Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kita bisa bertemu lagi di kesempatan kali ini di mata kuliah yang berbeda, yaitu mata kuliah hadis tarbawi. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah dimanapun antum berada di kesempatan siang hari ini. Jadi ana diamanahkan untuk mengampu mata kuliah hadis tarbawi untuk kesempatan kali ini, insyaallah selama 1 semester. Tentu insyaallah yang kita bahas dalam 1 semester ini adalah pembahasan tentang hadis tarbawi, ya, tentang mata kuliah hadis tarbawi. Dan untuk mata kuliah adab kita sudah selesaikan di semester lalu, alhamdulillah. Untuk itu kita insyaallah pada kesempatan semester kali ini lebih terfokus untuk membahas tentang hadis tarbawi. Nah, tentu di sepanjang semester ini tentu seperti biasa ya, untuk cara penyampaian mata kuliahnya itu adalah akan ada penjelasan dari saya, kemudian ada tanya jawab juga, kemudian nanti juga antum bisa memberikan masukan-masukan sekiranya memang ada masukan-masukan yang bermanfaat yang bisa diambil faidahnya oleh teman-teman semuanya di kelas ini insyaallah. Karena pada intinya kita semua saling mengisi ya, saling mengisi, saling memberi ilmu terhadap apa yang sudah kita pahami dan sudah kita ketahui. Sehingga dengan begitu mudah-mudahan ilmu yang kita miliki, ilmu yang sudah kita pahami bisa lebih bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semua, untuk pertemuan perdana kali ini di mata kuliah hadis tarbawi, tentu kita belum akan masuk ke dalam materi pembahasan hadis tarbawi. Hanya saja mungkin hari ini insyaallah kita akan sampaikan terlebih dahulu muqaddimah atau pendahuluan dari mata kuliah hadis tarbawi ini ya, seputar urgensinya, kemudian latar belakang kenapa kemudian ada mata kuliah yang disebut dengan hadis tarbawi. Berikut juga nanti kita akan sampaikan tentang apa sebenarnya tujuan dan juga manfaat dari mempelajari mata kuliah hadis tarbawi ini ya. Karena memang teman-teman semua istilah hadis tarbawi ini populer ya, khususnya di Indonesia sebagai sebuah mata kuliah yang diajarkan di beberapa kampus ya, khususnya kampus-kampus Islam. Sehingga kita juga sepertinya mengadopsi hal tersebut sehingga hadis tarbawi ini dimasukkan ke dalam salah satu
mata kuliah ilmu syar'i yang kita sampaikan dan kita pelajari secara bersama-sama insyaallah taala. Kemudian juga nanti insya Allah pada hari ini kita akan bacakan untuk antum semua silabus dari mata kuliah ini selama 1 semester. Lebih kurang ada 12 pertemuan ya. Jadi nanti kita akan terangkan secara singkat tentang apa saja yang akan kita pelajari di 1 semester ini untuk mata kuliah hadis tarbawi ini. Baik teman-teman semuanya, untuk yang pertama kita akan coba sampaikan dulu pendahuluan tentang mata kuliah hadis tarbawi ini ya. Jadi hadis tarbawi ini kan terdiri dari 2 kata ya. Ada yang pertama adalah hadis, ini sudah maklum di antara kita bahwa hadis itu adalah segala sesuatu baik itu perkataan, perbuatan maupun persetujuan yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita pahami tentang hadis, sehingga di sini pun nanti kita akan mengulas dan mempelajari tentang apa yang diajarkan dan disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja di mata kuliah hadis tarbawi ini ada satu tambahan kata di belakang kata hadis, yaitu kata tarbawi. Nah, kalau tarbawi kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kira-kira artinya adalah pendidikan. Jadi, ketika digabung hadis tarbawi menjadi sebuah kalimat yang dipadankan menjadi hadis tarbawi, maka artinya secara singkat adalah hadis-hadis yang berbicara tentang pendidikan ya. Jadi segala hadis yang berbicara tentang pendidikan. Kira-kira begitu dia makna singkat dari nama mata kuliah hadis tarbawi ini. Nah, kemudian apa sebenarnya urgensi ya dari mempelajari mata kuliah hadis tarbawi ini ya. Jadi setidak-tidaknya ada banyak sekali tentu urgensi dari mempelajari atau dari dimasukkannya mata kuliah hadis tarbawi ini ke dalam salah satu mata kuliah yang harus dipelajari di beberapa kampus di Indonesia ya. Jadi setidaknya urgensinya itu adalah yang pertama untuk menjadi inspirasi bagi seorang guru ya, baik ya guru atau dosen ya atau pendidik ya, bisa menjadi inspirasi bagi mereka semuanya. Karena memang pada akhirnya nanti ketika kita sampaikan hadis-hadis seputar pendidikan, ini tentu bisa menjadi inspirasi bagi seorang guru, inspirasi bagi seorang pendidik, bagi seorang dosen ya pada saat dia melakukan kegiatan belajar mengajar ya. Karena pada akhirnya ketika proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru kemudian didukung oleh dalil-dalil dan juga hadis-hadis yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini akan memperkuat dan akan lebih memperbagus penyampaian ataupun cara mengajar yang dilakukan oleh seorang guru atau seorang pendidik ya. Sehingga salah satu urgensi dari diadakannya mata kuliah hadis tarbawi ini adalah sebagai inspirasi bagi seorang guru ya. Kemudian juga inspirasi bagi calon-calon guru atau calon-calon pendidik ya. Jadi calon-calon pendidik juga harus punya inspirasi yang sama seperti yang dilakukan oleh seorang guru ya, seorang pendidik. Karena pada akhirnya orang yang punya niat, punya cita-cita untuk menjadi seorang guru atau pendidik, maka dia juga harus memperbaiki cara dia dalam menyampaikan apa yang akan disampaikannya kepada siswa ataupun kepada mahasiswanya. Kemudian juga bisa menjadi inspirasi bagi pengelola pendidikan ya dalam mengembangkan ilmu pendidikan ya.
bagi para pengelola pendidikan juga ini penting ya, penting untuk diketahui dan dipelajari ya tentang hadis-hadis tarbawi ini ya. Misal mereka adalah orang-orang yang hanya ada di balik layar ya, tidak tampil di depan kelas. Apakah itu misalnya ketua yayasan atau misalnya bagian pembangunan dan lain sebagainya yang ada di yayasan tersebut, ini adalah orang-orang yang kerja dan fungsinya ada di balik layar, ya, orang-orang yang mengelola pendidikan. Ya. Ini juga bisa menjadi inspirasi bagi mereka pada saat mereka mengetahui hadis-hadis tarbawi ini. Ya. Kenapa seperti itu? Karena memang hadis itu adalah salah satu sumber pendidikan Islam. Ya, sumber pendidikan Islam salah satunya adalah dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kira-kira secara umum itulah urgensi dari adanya mata kuliah hadis tarbawi ini dipelajari di kampus-kampus di seluruh Indonesia. Kemudian apa latar belakang ya adanya mata kuliah hadis tarbawi ini ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyampaikan sunnahnya, maka beliau tidak selalu hanya dipandang sebagai seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya ke atas permukaan bumi ini ya, bukan hanya seperti itu. Tapi lebih daripada itu beliau juga dipandang sebagai seorang pemberi fatwa ya, orang yang senantiasa ditanya oleh para sahabat ya mengenai masalah-masalah agama yang sekiranya memang perlu untuk mereka pertanyakan kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi Rasulullah SAW juga dipandang sebagai seorang yang mampu dan mumpuni untuk memberikan fatwa kepada para sahabat yang bertanya tentang permasalahan agama kepada beliau. Ya. Juga selain itu, Rasulullah SAW juga dipandang sebagai seorang hakim, ya, sebagai seorang hakim yang pada akhirnya bisa menjadi penengah dari permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak, ya, antara dua pihak yang berselisih. Ya, jadi Rasulullah SAW semasa hidup beliau juga dipandang sebagai seorang hakim di kalangan para sahabat ketika itu. Dan ya atau sebagai seorang imam ya, sebagai seorang imam yang memimpin mereka semua atau pimpinan masyarakat yang berorientasi pada kemaslahatan umat secara temporer dan kondisional. Jadi ini adalah merupakan latar belakang kemudian kenapa ada mata kuliah hadis tarbawi ini ya. Karena itu tadi bahwa Rasulullah SAW semasa beliau hidup ya, beliau itu adalah merupakan orang yang dimintai fatwa, dianggap sebagai hakim, sebagai imam ya, dan sebagai pemimpin bagi seluruh umat Islam yang ada pada saat itu. Kemudian selanjutnya, apa kira-kira tujuan dan juga manfaat dari mempelajari mata kuliah hadis tarbawi ini? Ya, tentu di antara teman-teman mungkin sudah ada yang tahu ya, sudah ada yang paham apa sebenarnya tujuan yang terkandung di dalam mata kuliah hadis tarbawi ini. Salah satu dari tujuan atau manfaat dari mata kuliah hadis tarbawi ini kita pelajari di kampus kita ini adalah yang pertama memberi arah pemahaman keislaman dan konsep kependidikannya sesuai dengan makna yang dikandung di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama ya. Jadi memberi arah ya, pemahaman keislaman dan konsep kependidikan sebagaimana yang terkandung di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagaimanapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang Rasul
ya salah satu tujuannya adalah untuk mengajarkan kepada umat Islam, kepada manusia di permukaan bumi ini apa yang benar, apa yang salah, ya, dan seterusnya, ya, sebagaimana tujuan dari diturunkannya atau diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat manusia, ya. Dan juga pemahaman terhadap konsep kependidikan, ya, sesuai dengan makna yang dikandung di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, di antara tujuan yang lain dari mata kuliah hadis tarbawi ini adalah, ya, untuk mempermudah memahami teks-teks hadis yang sulit dipahami, ya. Jadi nanti di antara tujuan dan juga manfaat dari mata kuliah ini adalah untuk mempermudah dalam memahami naskah-naskah atau teks-teks hadis, ya, yang mungkin di antara sebagian kita sulit untuk dipahami, ya. Beberapa hadis nanti mungkin ketika kita berikan penjelasan, mudah-mudahan bisa lebih mendapatkan penjelasan lebih lanjut daripada sebelum-sebelumnya. Kemudian tujuan atau manfaat yang ketiga atau yang terakhir yang akan saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini adalah membantu pemahaman hadis tarbawi baik secara tekstual maupun secara kontekstual, ya. Jadi salah satu manfaatnya, dan ini yang terakhir akan saya sampaikan di antara manfaat dari mempelajari, ya, mata kuliah hadis tarbawi ini adalah untuk membantu, ya, dalam memahami hadis-hadis tarbawi baik secara tekstual maupun kontekstual, ya. Jadi kira-kira itu, ya, di antara urgensi, kemudian latar belakang serta tujuan dan juga manfaat dari mata kuliah hadis tarbawi ini kita pelajari di kampus kita yang tercinta ini, ya. Tentu mudah-mudahan, ya, nanti di satu semester ini akan banyak faedah-faedah dan juga manfaat-manfaat yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari mata kuliah hadis tarbawi ini. Karena sejatinya kita sebagai seorang penuntut ilmu yang nanti pada akhirnya sebagian dari kita mungkin akan terjun ke dalam dunia pendidikan juga, ya, maka kita mesti tahu, ya, apa-apa saja dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan pendidikan. Kemudian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, berikut akan kita sampaikan secara singkat silabus dari mata kuliah hadis tarbawi, ya, di Pondok Media ini. Itu ada 12 pertemuan, insyaallah. Pertemuan yang pertama ini adalah pendahuluan atau muqaddimah sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini, ya. Jadi muqaddimah untuk kali ini tidak perlu kita terlalu berpanjang-panjang, ya. Singkat saja karena memang sebagai pengantar, dan insyaallah mulai pekan depan kita akan masuk ke dalam hadis, ya. Hadis-hadis yang akan kita kemukakan sesuai dengan tema-tema yang akan kita paparkan insyaallah di kesempatan siang hari ini. Nah, jadi nanti ada bahan kajian kita yaitu tentang hadis kemuliaan ilmu dan urgensi belajar. Ya, kita nanti akan sampaikan insyaallah tentang hadis kemuliaan daripada ilmu dan urgensi belajar, ya, karena memang ilmu itu adalah satu hal yang mulia, ya, dan belajar adalah merupakan satu hal yang juga penting untuk kita lakukan, ya, sehingga kita juga mesti tahu apa saja hadis-hadis yang berkaitan dengan hal tersebut, ya, dengan kemuliaan ilmu, kemudian dengan urgensi belajar. Kemudian nanti kita akan sampaikan beberapa faedah yang bisa kita petik, ya, faedah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis yang berbicara tentang kemuliaan ilmu dan urgensi dari belajar, ya.
Kemudian yang ketiga, pertemuan ketiga nanti kita akan sampaikan tentang hadis-hadis seputar tujuan pendidikan Islam, ya. Apa sebenarnya tujuan dari pendidikan Islam itu? Nah, ini nanti akan kita sampaikan dan akan kita paparkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hal tersebut, ya. Sekaligus kita akan juga sampaikan seputar faidah, ya, yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari mempelajari hadis tentang tujuan pendidikan Islam. Kemudian berikutnya di pertemuan yang keempat akan kita sampaikan insya Allah pembahasan tentang hadis landasan pendidikan Islam, ya. Landasan dari pendidikan Islam, apa landasan, ya, dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Landasan pendidikan Islam itu apa? Kemudian yang berikutnya pertemuan kelima akan kita sampaikan insya Allah hadis tentang kurikulum pendidikan Islam, ya, tentang kurikulum, ya. Tentu berbicara tentang kurikulum ini menjadi satu hal yang amat sangat lumrah dan wajib ada di setiap kampus atau perguruan tinggi, ya, dan juga di sekolah-sekolah. Ya, betapa bahwa kurikulum ini akan mengantarkan kita pada kompetensi yang akan kita capai, yang akan kita tuju setelah kita menyelesaikan masa pendidikan kita, ya. Sehingga kita juga harus coba untuk menggali apa saja hadis-hadis yang berkaitan tentang kurikulum pendidikan Islam ini. Kemudian nanti kita akan juga sampaikan faidah-faidah dari hadis tentang kurikulum pendidikan Islam. Berikutnya di pertemuan ke-6, ya, kita akan sampaikan tentang hadis dari kompetensi guru, ya. Jadi kompetensi guru juga menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan, ya, yang perlu kita gali lagi lebih dalam tentang hal tersebut, ya. Bagaimana seorang guru dikatakan sebagai guru yang berkompeten dalam hal mengajar, misalnya, kan. Ya, bagaimana agar seorang guru bisa menjadi seorang guru yang berkompeten, ya. Apakah hanya cukup dengan adanya sertifikat pendidik yang diberikan oleh negara kepada guru tersebut atau kepada dosen tersebut, atau lebih daripada itu sebagaimana yang termaktub di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti sekaligus kita akan sampaikan juga faidah dari hadis seputar kompetensi guru ini. Kemudian berikutnya di pertemuan ke-7 kita akan juga sampaikan hadis-hadis tentang latar belakang peserta didik, ya. Latar belakang peserta didik. Jadi peserta didik juga harus kita ketahui bagaimana latar belakang mereka, ya, latar belakang dari peserta didik kita. Itu dimaksudkan supaya kita bisa lebih mudah untuk mengidentifikasi ataupun untuk mengetahui, ya, banyak hal tentang peserta didik kita, ya, nanti pada saat mereka diterima di lembaga pendidikan yang sedang kita jalankan, ya. Selanjutnya di pertemuan ke-8 akan kita sampaikan juga seputar hadis tentang metode mengajar, ya. Metode mengajar. Jadi metode mengajar para guru, para dosen ini kan macam-macam, ya. Macam-macam, ya. Nanti kita juga akan singgung ataupun bahas sedikit tentang hadis yang berkaitan dengan metode mengajar yang dilakukan oleh seorang guru, ya. Kemudian di pertemuan 9 ada hadis etika belajar dan metode belajar, ya.
Jadi dalam belajar kita juga harus ada etikanya. Bagaimana etika yang baik ya pada saat kita menjalani kegiatan belajar mengajar, ya itu juga harus kita ketahui ya. Tentang metode belajar juga seperti itu ya. Bagaimana metode belajar yang paling bagus untuk diri kita ya, metode belajar yang paling bagus untuk anak kita dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-10 adalah hadis yang berkaitan tentang penggunaan media pembelajaran. Ya, hadis penggunaan media pembelajaran ya, media-media apa saja yang bisa dipergunakan sebagai media pembelajaran. Kemudian yang ke-11 adalah hadis pengaruh lingkungan pendidikan terhadap peserta didik ya. Nah, ini juga akan kita gali ya. Apa hadis yang berkaitan tentang hal tersebut ya, tentang pengaruh lingkungan pendidikan terhadap peserta didik ya. Memang kadang-kadang kita perhatikan seperti itu ya. Ketika anak di asrama misalnya akan berbeda dengan anak yang tidak di asrama, dan sebaliknya anak yang tidak di asrama apakah dia ada perbedaan secara signifikan dengan anak-anak yang berada di asrama dan seperti itu. Sehingga insya Allah kita juga akan sampaikan hadis-hadis yang berkaitan tentang pengaruh lingkungan pendidikan terhadap peserta didik kita. Dan yang terakhir ya, pertemuan terakhir nanti insya Allah kita akan coba bahas tentang hadis lembaga pendidikan. Ya. Apakah ada hadis yang berbicara tentang lembaga-lembaga pendidikan ya yang ada saat ini? Nanti insya Allah kita akan sampaikan pembahasannya untuk antum dan antuna sekalian di satu semester ini insya Allah ta'ala ya. Baik teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, ya ikhwan dan akhwat, dimanapun antum berada, kira-kira itulah materi yang kita sampaikan di pendahuluan mata kuliah hadis tarbawi kali ini ya. Mudah-mudahan sedikit bisa memberikan pencerahan terhadap kita yang mungkin belum pernah tahu, belum pernah dengar ada mata kuliah hadis tarbawi ya, dan apa saja ruang lingkup dari mata kuliah hadis tarbawi ini, sehingga dengan begitu mudah-mudahan kita lebih mudah untuk mengikuti mata kuliah ini, dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kemudahan untuk anak, untuk kita semuanya untuk mengikuti mata kuliah hadis tarbawi ini sampai selesai di akhir semester kita kali ini. Taib, mungkin dari Ana untuk hari ini cukup ya, sampai di situ. Insya Allah mulai pekan depan kita akan masuk ke hadis tentang kemuliaan ilmu dan urgensi belajar ya. Insya Allah akan kita sampaikan untuk ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah dimanapun antum berada. Nah baik, sambil menunggu mungkin ada 1-2 pertanyaan terkait tentang materi pendahuluan kita kali ini ya. Silakan Ana beri mungkin untuk 2 penanya di kesempatan siang hari ini. Mungkin ada yang ingin diperjelas dari apa yang sudah saya sampaikan. Silahkan disampaikan pertanyaannya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Nah, Ustadz Afan, untuk muqarrarnya bagaimana Ustadz? Apakah kita disediakan muqarrar atau ada saran muqarrar yang harus dipakai gitu, harus dibeli di luar misalkan? Apakah ada Ustadz? Jazakallahu khair Ustadz, itu saja dari Anda. Iya, baik, jazakillahu khairan. Untuk muqarrar ini memang secara kebetulan Anda nggak pakai satu kitab tertentu memang untuk mata kuliah hadis tarbawi ini ya. Jadi semacam diktat-diktat saja ya yang kita ambil dari berbagai sumber. Karena pada akhirnya nanti kita akan menggabungkan ya beberapa hadis yang berkaitan tentang tema-tema yang kita angkat di setiap pertemuannya ya. Jadi untuk muqarrar khusus memang sampai sekarang belum ditentukan ya, karena nanti insya Allah kita akan kirimkan berupa slide-slide seperti itu ya, slide presentasinya, sehingga bisa
jadi bahan untuk bacaan juga ya. Sehingga kalau teman-teman juga mau memperdalam, maka silahkan juga dirujuk ke kitab-kitab hadis yang lain atau di sarah-sarah hadis yang lain tentang hadis-hadis yang akan disampaikan di setiap pertemuan ya, insya Allah di selama 1 semester ini. Begitu. Ya, tamam Ustadz, jazakumullah khair atas penjelasannya. Nah, silakan kalau masih ada yang lain yang ingin bertanya. Iya Ustadz Afwan, itu untuk adab dan akhlak kita nggak ada UTS lagi kan? UTS kemarin sudah ya? Udah yang lalu itu kan ya? UTS sudah. UAS yang UAS. Nggak tahu ada nggak? UAS ada nggak biasanya? Ada nggak yang dari pertemuan 8, 9, 10, 11, 12 ya Ustadz? Itu mau diadakan UTS nggak Ustadz? Sejauh ini belum ada rencana, tapi nanti kalau dibutuhkan insya Allah kita. Oh, baik Ustadz. Syukran. Toyib, sepertinya cukup jelas ya untuk mukaddimah kita hari ini ya. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah seperti yang Ana sampaikan ke antum dan antumna semua bahwa insya Allah kita akan mulai dari pekan depan untuk mulai masuk ke dalam pembahasan hadis yang pertama di mata kuliah hadis terbawi ini. Jazakumullahu khairan atas perhatian dan atensi antum dan antuna semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman jangan lupa absen ya. Kayaknya sepertinya udah di record.